Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya memberikan tutorial tentang bagaimana pencarian jurnal internasional menggunakan aplikasi Publish or Perish dan web Dimension.ai. Adapun software yang akan digunakan adalah berikut. Pertama adalah software Publish or Perish yang berguna untuk mencari jurnal internasional dan mendownloadnya. Kemudian software Mozilla Firefox atau browser lainnya, tapi dalam hal ini saya tetap menggunakan Mozilla Firefox karena bisa ditambah add-onnya, yaitu To Translate Google yang berguna untuk menerjemahkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian alamat website yang akan kita gunakan pertama adalah harjing.com, tempat kita mendownload aplikasi Publish or Perish. Yang kedua, website SGHub untuk mendownload jurnal internasional yang tidak bisa didownload secara normal dalam kurung. Kemudian website Dimension.ai yang merupakan website penyedia jurnal-jurnal internasional. Baik, yang pertama kita tentang bagaimana mendownload Publish or Perish. Saya berasumsi pemirsa sekalian belum memiliki aplikasi tersebut. Saya sudah buka websitenya. Oke. Alamat PowerPoint tadi kita masukkan di sini. Kemudian kita akan peroleh tampilan website sebagai berikut. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya pilih download for Windows. Tapi jika Anda mungkin menggunakan macOS, ya download di macOS. Itu juga OS SASI atau distro Linux lainnya. Baik, kita pilih download for Windows. Ini ada di bagian bawahnya. Klik bagi teks berikut, link berikut. Nah, Anda pilih kemudian next. Nanti akan, tadi saya tutup dulu tampilannya. Akan ada link di desktop Publish or Perish. Nah, tampilan Publish or Perish seperti ini tampilannya. Baik, tentang penggunaannya menyusul. Kita aplikasi lain kita install, yaitu add-on to Google Translate. Kita pilih menu di Mozilla Firefox add-on. Oke, tampilan seperti ini. Ketik di sini To Translate Google. Itu Google Translate atau Google Translate, saya agak lupa. Tidak masalah. Baik, ini list add-onnya. Anda pilih yang bagian yang ini. Oke, klik, kemudian add to Firefox. Halo, oke, got it. Oke, dapat. Nah, ini Anda, ini harus di default aja. Ini optionnya pilih translate to, pilih bahasa Indonesia. Save. Kita tes. Sudah berhasil terinstall. Maka kalau kita memilih teks dalam suatu website, kita blok. Kemudian kita klik kanan. Ini ada fasilitas, ada menu tulisan to translate. Langsung kita pilih translate. Bagian atasnya ini translate auto garing ID. Oke, kita klik. Maka langsung terlihat terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kita tidak perlu copy paste lagi, cuma hanya memblok, klik kanan, pilih to Google Translate. Langsung dia akan langsung menerjemahkan ke bahasa Indonesia.
Jadi kalau kita menghadapi suatu abstrak bahasa Inggris, kita buka website entah Scopus atau apa, atau Elsevier, nah, kita ingin tahu artinya suatu abstrak, kita cuma hanya membutuhkan memblok, kemudian klik kanan, pilih tuh Google Translate, langsung kita lihat tahu artinya. Jadi tidak perlu repot copy paste lagi. Oke, seperti janji saya berjanji untuk mengajarkan menggunakan aplikasi Publish or Vanish. Oke, ini aplikasi Publish or Vanish. Oke, ini bentuk kosongnya. Aplikasi ini berguna untuk mencari jurnal dari berbagai website. Baik, di sini saya telah memilih Crossref Search. Ini outdoor. Jika Anda mengetahui nama pengarang jurnal tersebut, Anda tulis. Oke. Asumsi mungkin seperti saya tidak tahu. Saya cuma mencari berdasarkan keyword. Nah, di sini keywordnya. Biasanya kalau kita gunakan untuk penulis ilmiah, dibatasi waktunya. Asumsi 5 tahun terakhir. Ini ada tahun. Saya tulis tahun 2015 sampai tahun 2020. Keyword yang akan saya gunakan, misalnya kopi industri yang harus bahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia, tapi hasilnya akan sedikit. Tapi saya kira tidak ada masalah selama ada Google Translate, sekalipun jurnal internasional bahasa Inggris, kita bisa gunakan Google Translate untuk mendapatkan terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian kalau hanya kopi industri pasti banyak sekali. Kita harus mempersempit pencariannya. Misalnya saya sistem mendukung putusan, kalau bahasa Inggrisnya kan Decision Support System. Saya gunakan di sini Google Translate supaya tulisan bahasa Inggrisnya tidak salah-salah juga. Oke. Masukkan keyword tambahannya. Semakin banyak keyword, semakin sempit hasil pencarian. Oke, kalau sudah, tinggal kita tekan tombol search. Kita tunggu. Oke, Anda dapatkan paper ya sekitar 200. Ini ada rankingnya, ranking papernya. Ada pengarangnya. Berapa kali dia menjadi di referensi. Rankingnya, oke. Nah, ini tahunnya. Tahunnya sudah kita batasi, kita mencari tahun 2015 sampai 2020. Oke. Nah, di sini Anda mungkin harus perhatikan tipenya. Tipenya disediakan di sini, ini ada jurnal, ada buku capture atau bab dari suatu buku, ada juga proceeding. Nah, kalau kita hanya mencari jurnal ya kita klik aja nih tipenya, kemudian kita pilih jurnal artikel. Oke, misalnya yang ini, saya mau buka. Saya klik kanan, pilih open article in browser. Oke, modul Firefox akan langsung membukanya. Baik, di Wiley. Kita lihat abstraknya. Sebaiknya sebelum Anda download, Anda baca dulu abstraknya. Jika tidak mengerti, gunakan aplikasi To Google Translate yang telah Anda pasang di Mozilla Firefox. Kita blok, pilih To Google Translate, pilih Translate Auto. Oke, Anda langsung dapat artinya, Anda baca. Jika sesuai apa yang Anda inginkan, kita bisa download artikel ini. Kita download. Nah, sekah? Ternyata Anda harus bayar. Baik. Kita bisa download dengan cara lain. Anda lihat doi-nya. Oke.
blog, buka sjhub.st. Tadi saya sudah sampaikan, sjhub ini untuk mendownload jurnal yang tidak bisa di-download secara legal, bahkan saya berani katakan. Oke, sjhub.st. Oke, nah ini sjhub. Ada masukkan doi-nya tadi. Paste. Oke, open. Dan selain sjhub.st ada juga sjhub.tw. Tapi saya tidak bisa akses. Saya hanya bisa akses sjhub.st. Oke, sudah terdownload. Anda bisa buka. Luar biasa memang sjhub.st ini. Ya, tidak boleh jadi dapat terdownload. Dapatlah jurnal internasional. Hasil pencarian daripada publish or perish. Nah, selanjutnya hasil daripada pencarian publish or perish, Anda bisa save result, misalnya sebagai dalam bentuk format CSV, atau mungkin bentuk sebagai RIS atau Rep Manager. Saya bentuk CSV saja. Oke, kita save. Jika dalam bentuk RIS tadi, ini akan bisa dibuka dengan aplikasi Mendeley. Oke, ini pencarian menggunakan software publish or perish. Sekarang kita gunakan website dimension.ai. Anda buka websitenya, alamat websitenya. Ini tadi sudah saya bagi di PowerPoint. Dimension.ai. Baik. Nah, setelah ini Anda klik access for free. Oke. Nah, di sini Anda bisa memilih khusus untuk dari website Dimension. Oke. Ini tempat pencarian kata kuncinya. Di sini kita bisa mengatur bahwa pencarian hanya mencari kata kunci yang ada di judul ataupun di abstrak. Oke. Kita menggunakan kata kunci kopi industri oke, dan ini tahunnya saya set dulu. Publication tipenya hanya artikel. Oke, limit. Oke. Anda sudah dapatkan? Dia dapatkan 80.000. Ini arti kita harus baca satu-satu nih abstraknya. Publication year-nya, waduh, ternyata publication year-nya. Ntar saya set ulang lagi. Saya limit. Baik. Setelah adanya filter, kita mendapatkan publikasinya sebanyak 26.000. Ini tadi, oh di sini pantas. Ini tadi pencariannya full data, harusnya title dan abstrak. Cari
Oke, dapat. Publikasi hanya 3. Tadi sampai ribuan karena tadi mencarinya full text. Sementara kita inginnya hanya mencari kata kunci copy industry design support system tadi hanya di judul dan abstrak. Nah, sini kita hanya memperoleh 3. Jenisnya berupa artikel, tahunnya tahun 2015 sampai 2020. Oke, kita buka satu-satu. Nah, masalah ini kalau sedikit seperti ini. Ini saya tutup yang tidak butuh ini. Oke. Tempat mendownload ada di ini tidak ada. Kita bisa gunakan kembali SG Hub. Yang penting kan sudah ada doi-nya kita bisa gunakan untuk mendownload lagi di SG Hub. Oke. Adapun keistimewaan website dimension.ai ini adalah kita bisa melihat referensi yang digunakan oleh jurnal tersebut. Nah, di sini kita bisa mencari lagi. Jadi kita bisa gunakan teknik pencarian jurnal dengan Snowbank. Jadi dari satu jurnal kita lihat lagi referensinya, dasar referensi, kita cari setiap referensi digunakan jurnal tersebut. Nanti jurnal yang jadi referensi itu kita jadikan lagi sebagai panduan untuk melihat referensi yang digunakan dan seterusnya. Karena tidak bisa di-download secara legal, kita gunakan doi-nya lagi, kita copy lagi. Ctrl C, kita masukkan di SG Hub. SG Hub, kembali lagi, masukkan lagi doi-nya. Open. Oke, terdownload lagi. Luar biasa. Oke, kita dapat kembali. Baik. Jika Anda telah mendapatkan berbagai jurnal, baik dari Publish or Vary ataupun Dimension.ai tadi, sebaiknya saran saya Anda kumpulkan dalam satu folder, kemudian arahkan pencarian software Mendeley untuk didata sehingga dapat digunakan saat Anda membuat karya ilmiah, entah berupa tesis ataupun berupa disertasi. Demikian hari ini demikian tutorial saya tentang penggunaan software Publish and Vary dan website Dimension.ai yang menyediakan jurnal internasional, dan saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.